Kamu ingin membuat proyek spam filtering, sentimen analisis, atau klasifikasi produk? Ada satu algoritma populer yang umum digunakan untuk membuat proyek-proyek tadi. Algoritma ini membuat asumsi bahwa fitur adalah independen satu sama lain, yang seringkali tidak benar. Namun, meskipun asumsi tersebut salah, algoritma seringkali memberikan hasil yang baik dalam praktek. Ini dia, Naive Bayes, dan selamat datang di Data Tatus. Halo, saya Raffi dari tim Algoritma, dan hari ini saya akan mengajak kamu untuk mengenal apa itu Naive Bayes. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info terbaru seputar data science. Algoritma ini memprediksi kelas suatu item berdasarkan probabilitas klasifikasi yang dihitung dari data latih. Ada 3 varian utama dari Naive Bayes, yaitu Gaussian Naive Bayes, Multinomial Naive Bayes, dan Bernoulli Naive Bayes, yang digunakan untuk berbagai jenis data dan distribusi. Naive Bayes yang cepat dan efisien sering digunakan untuk klasifikasi teks, filtrasi spam, dan klasifikasi sentimen. Namun, asumsi independensi fitur yang tidak realistis dapat mempengaruhi akurasi algoritma dalam beberapa kasus. Naive Bayes adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai Naive Bayes Classifier ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah terjadi, dengan asumsi, praduga, pernyataan, atau terbukti. Istilah supervised merujuk kepada klasifikasi training data yang sudah diberi label dengan kelas. Misalkan, sebuah transaksi penipuan telah ditandai sebagai data transaksional. Kemudian, jika kamu ingin mengklasifikasikan transaksi di masa depan menjadi penipuan atau non-penipuan, maka jenis klasifikasi itu akan disebut sebagai supervised. Nah, model machine learning yang diterapkan pada program tersebut menggunakan teorema Bayes yang dirumuskan sebagai berikut. Dalam istilah yang lebih sederhana, teorema Bayes adalah rumus matematika sederhana untuk menemukan probabilitas ketika kita mengetahui probabilitas tertentu lainnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan metode ini adalah mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atas probabilitas lain. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi banyak hal, seperti misalkan perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok akan cerah, hujan, atau berangin berdasarkan suhu, kelembaban, tekanan, dan lain-lain. Contoh penerapan di media sosial, misalnya, mereka dapat menampilkan konten-konten yang kemungkinan kamu sukai berdasarkan konten yang telah kamu lihat sebelumnya. Selain itu, metode ini juga efektif untuk menganalisis ancaman, fraud, atau penipuan. Dengan memprediksi ancaman-ancaman yang muncul, kamu dapat mengambil solusi lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada sektor medis dan kesehatan, dokter dapat memprediksi keberhasilan pengobatan atau kondisi pasien berdasarkan data seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar gula darah, nama obat yang diberikan, jenis pengobatan, dan sebagainya. Melalui data ini, dokter dapat menentukan metode pengobatan dan alternatif selanjutnya. Lalu seperti apa tipe classifier Naive Bayes? Sebelumnya, saya sudah sebutkan ada 3 varian dan masing-masing varian digolongkan menjadi beberapa tipe berdasarkan fungsinya. 1. Multinomial Naive Bayes. Salah satu metode Naive Bayes adalah multinomial yang sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasi kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, atau lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. 2. Bernoulli Naive Bayes. Tipe ini mirip dengan tipe multinomial, namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel boolean. Misalnya, prediksi atas sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. 3. Gaussian Naive Bayes. Distribusi Gaussian adalah asumsi pendistribusian nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot, akan muncul kurva yang berbentuk lonceng yang simetris tentang rata-rata nilai fitur. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Naive Bayes adalah metode klasifikasi data berdasarkan faktor-faktor probabilitas. Metode ini adalah solusi terbaik bagi kamu yang ingin memprediksi hal-hal penting terkait bisnis atau perusahaan kamu. Tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang metode ini? Silahkan bergabung di Lifetime Learning Algoritma Academy. Investasi sekali sampai jadi ahli.